Orba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zidni ilman warzuqni fahman. Doanya mudah-mudahan selama dalam hari ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua apa yang kita dapatkan dari ya. Sebelumnya Ibu akan mengatakan dulu hari ini siapa aja yang tidak hadir. Fazli. Asli Diana. Kenapa? Sakit. Baik, berarti hari ini ada 4 orang yang tidak hadir, 1 orang sakit, 1 izin yang 2 alfa. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesehatan Allah, juga kan bisa mungkin mengenal seperti sedia kala ya. Sebelumnya kita kan ada belajar, kita masih belajar banyak bab flora, persebaran flora dan fauna. Kita sudah belajar berarti apa itu tentang biosfer, sudah kan? Tentang biosfer sudah, tentang apa saja unsur-unsur pembentuk dari biosfer. Kemudian ada masih ingat nggak anak-anak ibu apa itu biosfer? Luar dari planet bumi, mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsungnya dan sebagai habitat atau tempat tinggal makhluk hidup seperti flora dan fauna. Ya, jadi seperti yang dijelaskan sama Rosa tadi, bahwa biosfer itu mengenai tentang persebaran ataupun tentang tumbuhan dan hewan atau lapisan tumbuhan dan hewan. Seperti yang kita belajar pada kelas 10, masih ingat kan? Ada hidros, ada apa lagi? Ada antroposfer, kemudian biosfer dan satu lagi atmosfer. Ya, berarti hari ini kita masih belajar tentang biosfer atau lapisan tumbuhan dan hewan. Ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur biosfer? Pertama, air, Ya. tanah, dan udara. Ya, seperti yang dijelaskan sama Ferdian, berarti ada 3 dari unsur-unsur biosfer tadi. Ada air, kemudian ada tanah atau tanah itu tempat makhluk hidup. Kemudian ada udara. Ya kan? 3 itu yang menjadi unsur-unsur pembentuk dari biosfer. Dan situ ada yang mempengaruhi. Kenapa di sini misalkan susah, tentang yang susah itu misalkan pohon kelapa. Kenapa harus dibawa dari sidra atau biren? Ya kan? Berarti kenapa di daerah kita tuh mudah adanya pohon kelapa. Nanti kita lihat di sini apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu. Kalian tanggung jawab nggak terhadap tugas yang akan ibu berikan nanti. Kemudian tentang pengetahuannya, nanti ibu akan memberikan kuis atau bagaimana pemahaman untuk yang pembelajaran hari ini. Dan terakhir ada keterampilan di sini dari LKPD yang sudah kalian buat, juga dari apa lagi? Dari kira-kira tugas yang diberikan sesuai atau tidak dengan pertanyaan yang kalian jawab, ya? Ibu akan bagi kelompok dulu. Nanti tolong diingat kelompoknya. Kemudian baru nanti duduk, kemudian kita mengerjakan LKPD di sini, ya? Kelompoknya masih kita pakai kelompok kelas. Kan sama nggak tempat habitatnya? Kalau beruang di mana dia bisa? Di salju, di kutub. Ya, di tempat yang dingin atau di kutub, ya kan? Sedangkan unta di mana? Di gurun. Di tempat yang panas. Dari situ berarti menjawab bahwa hewan tersebut tidak menempati wilayah yang sama di alam bebas, ya kan? Tidak menempati wilayah yang sama di alam bebas. Berarti mengapa demikian? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Jadi sebelum duduk per kelompok, atau kita duduk per kelompok dulu, baru kita nonton video. Menurut ibu kayak kita nonton video dulu kan? Ya. Biar lebih jelas. Ada pinguin yang harus hidup di suhu dingin. Kamu ingat bahwa habitat aslinya pinguin itu hidup di kutub utara. Lalu kamu berpikir, mengapa pinguin itu bisa bertahan hidup di wilayah sedingin kutub utara ya? Media utama tumbuhnya flora. Flora juga bisa memilih tanah mana yang tepat untuk dia tumbuh. Nah, dari video tadi ada jelaskan berarti iklimnya kan? Ada iklim, nanti faktor iklimnya ada lagi terbaginya, ada suhu udara,
Kopi apa yang sebenarnya tidak ada di Indonesia kemudian dibawa oleh manusia untuk digunakan di Indonesia? Kan berarti ada faktor biotiknya, ada faktor manusianya di situ. Agar lebih paham lagi, kita akan mengerjakan lembar ini. Kemudian di sini juga kalian akan melihat bahan ajarnya di buku dengan di HP. Internet contohnya misalkan apa yang tidak dimengerti baru ditanyakan ke ibu. Sekarang boleh duduk berkelompok dulu baru ibu bagikan dan tadi. Flora dan fauna. Soal pertama, pertanyaannya, menurut pendapat kalian dapatkah hewan atau tumbuhan yang ada pada gambar ini dapat hidup pada daerah B, dan begitu juga dengan sebaliknya? Yang pertanyaan nomor 1 ini seluruh kelompok mengerjakannya, ya. Ada yang nomor 1 untuk kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, 3 dan 4 itu menurut nomornya masing-masing. Gitu ya? Ngerti ya? Ya. Jadi tempat yang bersandar di kutub atau beruangnya kamu pindahkan ke sana. Kalau ini hanya berbuat. Enggak terus. Terus jelasnya Kita bawa ke sana apa yang akan terjadi? Ini atau apa? Ikut depan. Rem. Kan. Beruang. Nah, kelompok 1 dapatnya nomor berapa? 3. 3. Kelompok 3 1. Baik, jadi untuk setiap kelompok itu tidak boleh lagi memegang tugasnya. Kita langsung presentasikan ya. Kita bakti per kelompok langsung mempresentasikan hasil dari lembar kerjanya tadi. Kita persilakan untuk kelompok 3 yang maju duluan. Berarti membahas tentang nomor 1 dengan nomor 2 tadi ada fisiografi ya kan? Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja sana. Tidak bisa hidup di daerah kutub karena unta bisa dijumpai di daerah gurun atau padang rumput. Tidak mengherankan sebab unta merupakan hewan yang memiliki habitat di daerah panas dan kering. Jelasan kami ada yang ditanyakan ke kelompok yang lainnya. Dan tidak semua tumbuhan bisa hidup di daerah-daerah yang bukan habitatnya. Baik, sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nomor 1, unta tidak bisa hidup di kutub. Penjelasan, unta memang memiliki ketahanan pada cuaca ekstrim di gurun pasir, tapi unta tidak memiliki ketahanan akan cuaca di suhu yang sangat rendah. Unsur biotik itu ada 4, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Lebah yang membantu penumbukan bunga. Ingin bertanya, kenapa beruang kutub tidak bisa hidup di daerah gurun pesisir? Gurun pasir. Biotik merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kenapa beruang kutub tidak bisa hidup di gurun pasir? Karena beruang kutub habitat aslinya adalah di kutub utara memang.
Walaupun mereka dapat beradaptasi secara fisiologi di daerah gurun pasir, yang menjadi permasalahannya utamanya adalah sumber makan yang akan berubah dan memungkinkan terjadinya kelaparan karena makanan utamanya berupa ikan laut. Karena faktor biotik adalah aktivitas campur tangan manusia yang mampu dengan cepat mengubah kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat persebaran flora dan fauna tersebut. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah komponen biotik ialah komponen hidup yang dapat dialami mencakup semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, serta manusia. Baiklah, hanya itu saja kesimpulan dari kami. Cukup sekian dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Predafi memiliki beberapa unsur yang dapat mengaruhinya, yaitu kesamaan tanah atau pH, kandungan air, kandungan udara, jenis tanah, tekstur, dan struktur tanah. Saya bertanya ke kelompok 2, apa yang dimaksud dengan faktor edafik? Faktor edafik adalah sifat-sifat dari tanah yang dilihat secara luas dalam ekologi. Artinya tanah tidak hanya dilihat sebagai permukaan saja, namun lebih luas sebagai bagian dari gerak bumi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jumlah curah hujan dan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Jenis tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi, baik yang dirawat ataupun liar, dan harus kita jaga supaya tidak mengalami kepunahan. Sekian dari presentasi kami. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kita simpulkan bahwa setiap daerah itu dia memiliki setiap daerah itu ibaratnya ada tumbuhannya masing-masing, ada hewannya masing-masing yang sesuai dengan habitatnya. Baik itu dipengaruhi tadi oleh iklim dan iklim geografi edafik dan biotik, juga dipengaruhi oleh faktor makanannya. Tidak semua jenis hewan itu bisa hidup di tempat yang sama karena dia bisa berbeda jenis tumbuhan yang dimakan atau bisa berbeda jenis daging yang dia makan. Misalkan tadi seperti unta mungkin tidak bisa hidup di daerah itu, begitu juga dengan yang tidak bisa hidup di daerah yang panas atau kering. Jadi pada daerahnya itu memiliki hewan itu memiliki keistimewaannya dan memiliki jenis makanannya masing-masing, dan ada faktor-faktornya yang mempengaruhi kenapa hewan dan flora fauna itu tersebar di seluruh dunia. Buat nama, langsung dibuat ini ya. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.